Halo sahabat Drondwik, balik lagi di channel Drondwik. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pada kesempatan ini, admin akan memberikan informasi tentang persyaratan calon Bintara Polri tahun anggaran 2021-2022. Dengan adanya informasi ini, semoga adik-adik bisa menjadikan panduan dalam melakukan proses pendaftaran sebagai calon anggota Polri. Mari simak informasinya. Bagi yang berminat untuk menjadi anggota Polri, maka adik-adik harus dapat melakukan pendaftaran, kemudian mengikuti proses tahapan seleksi, dan melihat langsung pengumuman kelulusannya. Kemudian, admin di sini akan memberikan informasi persyaratan pendaftaran untuk jenis seleksi calon anggota Polri, baik persyaratan umum, persyaratan khusus, dan persyaratan lainnya. Oke, kita simak langsung. Dan catatan penting untuk adik-adik, informasi yang saya muat ini didasarkan pada informasi tahun 2020. Untuk informasi di tahun 2021 akan diupdate segera. Setidaknya ini bisa menjadi gambaran untuk tahun 2021. Oke, sekarang saya lanjutkan persyaratan pendaftaran Bintara Polri, yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus. Berikut berlaku untuk semua jenis pendaftaran Bintara Polri seperti Bintara Umum, Bintara Polair, Bintara TI, Bintara Musik, Bintara Penerbang, Bintara Tata Boga, Bintara Dakwah Islam, Bintara Perawat, Bintara Teknologi Tekstil, dan Bintara Kimia. Kita lanjut. Yang pertama, persyaratan umum. Tentunya adik-adik satu harus sebagai warga negara Indonesia. Kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tiga, tentunya adik-adik setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang keempat, pendidikan paling rendah SMU atau sederajat. Yang kelima, usia minimal 18 tahun pada saat dilantik menjadi anggota Polri. Keenam, sehat jasmani dan rohani. 7, adik-adik tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan atau dibuktikan dengan SKCK dari Polres setempat. 8, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Jadi demikian 8 persyaratan umum untuk
pendaftaran Bintara Polri. Oke, kita lanjut ke persyaratan khusus. Bagi pria atau wanita, bukan anggota atau mantan Polri atau TNI, dan PNS, atau pernah mengikuti pendidikan Polri atau TNI. Kemudian kedua, lulusan SMA sederajat. Kemudian bagi lulusan sebelum tahun 2019 melampirkan nilai ijazah gabungan nilai rata-rata rapor ditambah nilai rata-rata ujian sekolah dibagi 2. Minimal nilainya 60,00. Kemudian bagi lulusan tahun 2019, 2020, dan 2021 melampirkan nilai ijazah gabungan nilai rata-rata rapor ditambah nilai rata-rata USBN dibagi 2, minimal 70,00. Selanjutnya, lulusan D3 dengan IPK minimal 2,75 dan akreditasi Prodi minimal B. Kemudian bagi lulusan S1 dengan nilai IPK minimal 2,75 dan akreditasi Prodi minimal B. Bagi yang masih duduk di kelas 12 lulusan tahun 2021 melampirkan nilai rata-rata rapor semester 1 minimal 70,00 dan setelah lulus melampirkan ijazah dengan akhir sesuai pada poin 2. Kemudian bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah luar negeri harus mendapatkan pengesahan dari Dikdasmen Kemdikbud. Kemudian kita lanjutkan ke usia calon Bintara Polri. Lulusan SMA atau sederajat, usia minimal 17 tahun 6 bulan dan maksimal 21 tahun. Bagi lulusan D3, usia maksimal 24 tahun. Dan bagi lulusan D4, S1, usia maksimal 25 tahun. Kemudian belum pernah menikah secara hukum, positif, atau agama atau adat. Dan belum pernah hamil untuk yang wanita, belum pernah hamil dan melahirkan. Kemudian belum memiliki anak biologis atau anak kandung. Dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan. Kemudian tidak bertato atau bekas tato dan tidak ditindik atau memiliki bekas tindik telinga atau anggota badan lainnya. Kecuali ini yang dikecualikan yang disebabkan oleh ketentuan adat maupun agama. Kemudian calon peserta dinyatakan bebas narkoba dengan menyerahkan surat keterangan bebas narkoba dari instansi kesehatan pemerintah seperti rumah sakit pemerintah atau klinik Badan Narkotika Nasional atau Badan Narkotika Provinsi maupun Badan Narkotika Kota atau Kabupaten. Calon pendaftar berdomisili minimal 2 tahun pada saat
dibukanya pendidikan di wilayah Polda tempat mendaftar dengan melampirkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, kecuali calon peserta bintara kompetensi khusus tidak berlaku ketentuan domisili. Apabila terbukti melakukan duplikasi atau pemalsuan atau rekayasa, calon peserta akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian, bagi calon atau peserta yang berusaha menggunakan sponsor atau koneksi atau kata beleci dengan cara menghubungi lewat telepon atau surat atau dalam bentuk apapun kepada panitia atau pejabat yang berwenang melalui orang tua atau wali keluarga atau pihak lain akan didiskualifikasi. Kemudian, bagi calon bintara yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan. Selanjutnya, bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai atau karyawan, mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan. Kemudian bersedia diberhentikan dari status pegawai atau karyawan bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri. Lanjut, pendaftaran calon peserta dilaksanakan di tiap-tiap Polres atau Pabandrim atau Subpanda sesuai dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Kemudian peserta membuat surat pernyataan bermeterai bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas kepolisian yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua atau wali. Lanjut, persyaratan bintara umum atau petugas umum PTU. Persyaratan umum dan persyaratan khusus telah disampaikan di atas. Kemudian persyaratan lainnya yaitu untuk bintara umum atau bintara petugas umum. 1. Berijazah SMK Teknologi Informasi jurusan Teknik Komputer Jaringan Multimedia, Rekayasa Perangkat Lunak, Transmisi Telekomunikasi, Switching, Jaringan, Teknik Produksi dan Penyiaran Radio dan TV. Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio. D3. Manajemen Informatika, Teknik Elektro dan Ilmu Komunikasi. Memiliki tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Untuk pria, minimal 165 cm. Khusus etnis Melanesia itu cuma ada di Polda Papua dan Polda Papua Barat, tinggi minimal 160 cm. Dan untuk wanita, tinggi minimal 160 cm. Khusus etnis Melanesia Polda Papua dan Polda Papua Barat, yaitu 155 cm.
Kemudian pendaftaran dan seleksi dilaksanakan di masing-masing Polda. Khusus pelaksanaan uji kompetensi diselenggarakan di seluruh Polda yang terdapat calon peserta seleksi. Nah, itu tadi syarat-syarat Bintara Umum. Persyaratan lainnya. Oke, kita lanjut ke persyaratan Bintara Polair. Dengan hal yang sama, persyaratan umum dan persyaratan khusus telah disampaikan di atas. Persyaratan lainnya untuk mendaftar Bintara Polair yaitu 1. Berijazah SMK Pelayaran atau Perkapalan, D3 Nautika dan Teknika dengan IPK minimal 2,75 dan akreditasi prodi minimal B, kecuali yang berasal dari Polda Gorontalo, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat dengan akreditasi minimal C dan IPK minimal 2,70. Peserta wajib memiliki ijazah ahli nautika dan teknika tingkat 3 dari Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Kemudian bagi peserta yang memiliki ijazah D3 Teknik Perkapalan, yaitu desain dan rancangan bangun kapal, harus memiliki akreditasi minimal B dengan nilai IPK minimal 2,75 dan akreditasi prodi minimal B, kecuali yang berasal dari Polda Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat dengan akreditasi minimal C dengan nilai IPK minimal 2,70. Kemudian tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Untuk pria minimal tingginya 165 cm. Khusus ras Melanesia, Polda Papua dan Polda Barat itu minimal 160 cm. Untuk wanita minimal 160 cm. Khusus ras Melanesia, Polda Papua dan Polda Barat, Papua Barat minimal 155 cm. Kemudian pendaftaran dan seleksi dilaksanakan di masing-masing Polda sesuai domisili. Khusus pelaksanaan uji kompetensi diselenggarakan di seluruh Polda yang terdapat calon peserta seleksi. Oke, lanjut kita ke persyaratan Bintara Teknologi Informasi atau yang lebih dikenal dengan Bintara TI. Masih sama, persyaratan umum dan persyaratan khusus telah disampaikan di atas. Persyaratan lainnya, kompetensi TI, yaitu 1. Memiliki ijazah SMK jurusan Teknik Komputer Jaringan, Multimedia, Teknik Komputer dan Informatika, Telekomunikasi, Rekayasa Piranti Lunak, Teknik Elektro. Kemudian tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Pria 163 cm, khusus ras Melanesia, Polda Papua dan Polda Papua Barat. Minimal 160 cm. Untuk wanita minimal 158 cm. Khusus ras Melanesia, Polda Papua dan Polda Papua Barat minimal 155 cm. Pendaftaran dan seleksi dilaksanakan di masing-masing Polda.
khusus pelaksanaan uji kompetensi diselenggarakan di seluruh Polda. Khusus pelaksanaan uji kompetensi diselenggarakan di seluruh Polda yang terdapat calon peserta seleksi. Lanjut ke D, persyaratan Bintara Musik. Masih sama, persyaratan umum dan persyaratan khusus telah disampaikan di atas. Pada umumnya, persyaratan umum dan khusus sama semua. Ditambahkan persyaratan lainnya Bintara kompetensi musik, yaitu 1. Berijazah SMK jurusan seni musik atau sekolah menengah musik dengan menguasai atau bukan menguasai karena hobi, minimal 1. Instrumen musik sebagai berikut: flute, oboe, klarinet, sax alto, sax tenor, trompet, trombone, tuba, basson fagot, percus, keyboard, electric bass, electric guitar, violin, drum set, cello. Kemudian tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Untuk pria, tinggi minimal 163 cm, khusus ras Melanesia, Polda Papua dan Polda Papua Barat. Minimal 160 cm. Kemudian untuk wanita, minimal tinggi 158 cm, khusus ras Melanesia, Polda Papua dan Polda Papua Barat, minimal 155 cm. Pendaftaran dan seleksi dilaksanakan di masing-masing Polda. Khusus pelaksanaan uji kompetensi dilaksanakan oleh panitia pusat melalui video conference atau panitia pusat turun ke Panda. Lanjut huruf E, persyaratan Bintara penerbang atau pilot. Persyaratan umum dan persyaratan khusus sama dengan persyaratan Bintara pada umumnya. Kemudian ditambah lagi persyaratan lainnya, Bintara kompetensi penerbang atau pilot, yaitu berijazah SMA atau SMK atau madrasah dan memiliki sertifikat Civil Pilot Lisensi atau CPL dari sekolah penerbang yang memiliki ijazah D3, D4, dan S1 dan memiliki sertifikat dan wajib memiliki sertifikat Civil Pilot Lisensi atau CPL sekolah penerbang. Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Untuk pria 165 cm, khusus ras Melanesia, Polda Papua dan Polda Papua Barat 160 cm. Wanita 160 cm, khusus ras Melanesia, Polda Papua dan Polda Papua Barat, yaitu minimal 155 cm. Pendaftaran dan seleksi dilaksanakan di masing-masing Polda sesuai domisili. Khusus pelaksanaan uji kompetensi diselenggarakan di seluruh Polda yang terdapat calon seleksi. Kita lanjut ke huruf F, persyaratan Bintara Kimia. Masih sama, persyaratan umum dan khusus tetap sama seperti persyaratan Bintara, ditambah dengan persyaratan lainnya yaitu Bintara kompetensi kimia. 1. Berijazah D3 teknik kimia atau analisis kimia dengan IPK minimal 2,75
dan akreditasi minimal B. Kemudian tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Untuk pria 163 cm khusus ras Melanesia, Polda Papua dan Polda Papua Barat minimal 160 cm. Untuk wanita 158 cm khusus ras Melanesia, yaitu Polda Papua dan Polda Papua Barat minimal 155 cm. Pendaftaran dan seleksi dilaksanakan di masing-masing Polda sesuai domisili. Khusus pelaksanaan uji kompetensi diselenggarakan di seluruh Polda yang terdapat calon peserta. Lanjut lagi, huruf G, persyaratan Bintara Teknologi Tekstil. Persyaratan umum dan persyaratan khusus sama dengan persyaratan Bintara umum. Kemudian persyaratan lainnya Bintara Kompetensi Teknologi Tekstil yaitu berijazah D4 atau S1 Teknik Tekstil dari perguruan tinggi negeri dengan akreditasi A, prodi dan perguruan tinggi. Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Untuk pria 163 cm minimal khusus ras Melanesia, Polda Papua dan Polda Papua Barat minimal 160 cm. Untuk wanita minimal 158 cm khusus ras Melanesia, Polda Papua dan Polda Papua Barat 155 cm. Pendaftaran dan seleksi dilaksanakan di masing-masing Polda sesuai domisili. Khusus pelaksanaan uji kompetensi diselenggarakannya di seluruh Polda yang terdapat calon peserta seleksi. Oke, lanjut lagi ke huruf H, persyaratan Bintara Dakwah Islam. Persyaratan umum dan persyaratan khusus sama dengan persyaratan Bintara umum. Lanjut ke persyaratan lainnya Bintara Kompetensi Dakwah Islam, yaitu 1. Berijazah Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar MI sederajat SD, setara SD, Madrasah Tsanawiyah MTS dengan Madrasah dan Madrasah Alawiyah MA jurusan agama. Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Untuk pria, tinggi minimal 163 cm. Khusus untuk ras Melanesia, Polda Papua dan Polda Papua Barat, itu minimal 160 cm. Untuk wanita, tinggi minimal 158 cm. Khusus ras Melanesia, Polda Papua dan Polda Papua Barat, minimal 155 cm. Pendaftaran dan seleksi dilaksanakan di masing-masing Polda. Pelaksanaan uji kompetensi diselenggarakan dengan bekerja sama kantor Kemenag provinsi atau kota atau kabupaten. Kemudian lanjut huruf I, persyaratan Bintara Perawat. Lanjut persyaratan umum dan khusus sama dengan persyaratan Bintara umum. Ditambah persyaratan lainnya Bintara Perawat, yaitu memiliki ijazah D3 perawat, mempunyai surat tanda registrasi STR yang masih berlaku, dan mempunyai sertifikat basic
Cardiovascular Life Support atau BCLS, dan memiliki Basic Trauma Life Support BTLS dengan IPK minimal 2,75 dan akreditasi Prodi minimal B, kecuali yang berasal dari Polda Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat dengan akreditasi minimal C dan IPK minimal 2,70. Tinggi badan minimal seimbang dengan berat badan menurut ketentuan yang berlaku. Minimal tinggi pria minimal 163 cm, khusus ras Melanesia, Polda Papua dan Polda Papua Barat 160 cm. Demikian wanita minimal 158 cm, khusus ras Melanesia, Polda Papua dan Papua Barat minimal 155 cm. Pendaftaran dan seleksi dilaksanakan di masing-masing Polda sesuai domisili. Khusus pelaksanaan uji kompetensi diselenggarakan di seluruh Polda yang terdapat calon peserta seleksi. Huruf C. Persyaratan Bintara Tata Boga. Persyaratan umum dan persyaratan khusus telah disampaikan di atas. Kemudian persyaratan lainnya Bintara Tata Boga, yaitu berijazah SMK Tata Boga, tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Pria minimal tingginya 165 cm, khusus ras Melanesia, Polda Papua dan Polda Papua Barat minimal 160 cm. Untuk wanita minimal 160 cm, khusus ras Melanesia, Polda Papua dan Polda Papua Barat 155 cm. Pendaftaran dan seleksi dilaksanakan di masing-masing Polda sesuai domisili. Khusus pelaksanaan uji kompetensi diselenggarakan di seluruh Polda yang terdapat calon seleksi. Bintara Tata Boga diperuntukkan bagi calon anggota Polri yang ditugaskan pada fungsi BRIMOB dan tidak keluar dari fungsi BRIMOB selama 10 tahun. Oke, sahabat Ronrik, demikian persyaratan pendaftaran calon bintara, baik bintara umum, bintara Tata Boga, bintara TI, bintara perawat, bintara penerbang. Semoga bermanfaat dan perlu kalian ingat, penting apabila ada perubahan atau perbedaan informasi, maka adik-adik wajib mengikuti apa yang tercantum di website resmi Polri. Informasi yang belum update di sini akan diupdate kemudian. Demikianlah informasi yang dapat admin sampaikan pada kesempatan ini tentang persyaratan pendaftaran Bintara Polri. Mudah-mudahan informasi tersebut bermanfaat bagi adik-adik yang berminat untuk mendaftarkan diri menjadi calon bintara anggota Polri. Kemudian mari bantu bagikan informasi ini kepada teman-teman atau kerabat dan keluarga adik-adik yang membutuhkan. Demikian video kali ini, cukup sekian info dari admin. Dan salam sukses selalu. Terima kasih.